Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holly di GS Channel atau God Chat Channel ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputar tetap ya GERD, asam lambung dan anxiety ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ke teman-teman atau share ya, yaitu 10 keluhan yang sering dialami oleh penderita GERD dan anxiety ya, baik akut, kronis, dan gas kritis. Ini 10 keluhannya ini pasti ada teman-teman, salah satunya ya pasti ada. Oh ya, dan di video kali ini yaitu adalah part yang ke-6 teman-teman. Mungkin ini partnya yang akan terakhir ya, dan besok saya akan bikin video lain teman-teman ya, tapi tetap tentang seputaran GERD ini. Nah, oh ya teman-teman, ingat jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, kalian sudah membantu video ini atau channel yang saya buat ini lebih baik dan berkembang lagi ke depannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya di-share ke saudara atau teman atau keluarga kalian yang tidak tahu tentang channel ini. Dengan kalian men-share, orang yang sedang kesusahan cari solusi seperti itu, beliau akan terbantu ya teman-teman ya, dengan cara kalian membagikan video ini ya, atau channel ini gitulah ya. Oke teman-teman, untuk yang nonton dari awal sampai sekarang dan juga yang sudah subscribe dan like, komen, saya ucapin terima kasih sebesar-besarnya ya teman-teman ya untuk channel GS Channel ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pokok pembahasannya ya teman-teman ya, yaitu tentang 10 keluhan ya yang biasa dialami oleh penderita GERD, anxiety, asam lambung, emah gitu. Itu biasanya sama itu ya, mirip-mirip tuh ya. Nah, di sini ada 10 keluhan. Yang pertama teman-teman yaitu biasanya teman-teman, untuk orang yang sering mengalami hal ini yaitu BAB. Ya, yang pertama itu BAB yang sering dirasain oleh teman-teman. Biasanya itu salah satunya yaitu adalah susah BAB teman-teman ya. Kenapa bilang gitu? Ya karena itu berkaitan dengan pencernaan kalian, pencernaan teman-teman. Jadi, nah ketika pencernaannya terganggu juga BAB-nya juga bakalan sulit teman-teman ya. Begini logikanya, perut rasanya pingin BAB tapi tidak bisa, seperti itu teman-teman ya. Jadi terasa sulit gitu ya, ini susah BAB jadinya ya. Itu solusinya apa? Solusinya ya jaga pola makan, pola tidur, pola pikir, itu aja. Nanti bakal ke belakang dia akan hilang ya, bukan hilang sih, akan normal sendiri gitu, tanpa kalian gimana ya, tanpa kalian obatin gitu, akan normal dia. Dengan cara apa ya? Itu tadi, jaga pola hidup, pola makan, pola pikir ya. Dan juga obati lambung kalian teman-teman. Dengan cara apa? Yang alami, contohnya dengan kunyit, temulawak, dengan ikan gabus ya, biar yang namanya iritasi dalam lambung, otot esofagus juga, biar sembuh dia ya. Iritasinya itu biar sembuh teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman, yaitu susah BAB, dan solusinya yang barusan itu ya yang saya jelasin. Terus yang kedua itu susah tidur atau amnesia ya, kalau susah tidur, itu udah pokoknya ya. Yang kedua itu adalah susah tidur atau amnesia. Biasanya ini sering dialami oleh penderita asam lambung, GERD, anxiety, baik mah kronis, akut, gas kritis gitu. Ini pasti ngalami hal ini ya. Kalau emah doang enggak, kalau emah doang mungkin nggak bakalan ya. Karena apa? Emah itu masih dasar, emah itu dasar ya teman-teman ya. Maaf ya tempatnya jelek ya, karena tempat tinggal yang saya tempati sekarang berbeda sama yang dulu teman-teman ya. Saya minta maaf ya kalau nggak enak ya, ini berisik soalnya di sini, berisik, nggak tahu di kamera ya masuk apa enggak gitu suaranya.
Terus yang ketiga, nah ini gampang stres teman-teman ya. Biasanya ini teman-teman sering alami yang namanya gampang stres. Kenapa ya? Karena nggak sembuh dan akhirnya stres. Seperti itu teman-teman. Kenapa kok bisa lama? Ya karena stres. Ketika stres maka akan balik lagi ke depan teman-teman, ke awal gitu, akan muter terus. Pertama ya dari mah, habis itu kena asam lambung, dari asam lambung GERD kronis kritis, nanti mau sembuh ditambah stres balik lagi tuh ke mah, dari mah nah terus balik terus gitu tuh, muter jadinya teman-teman. Nah stres ini yang sulit teman-teman untuk diatasin ya menurut saya, tapi nggak tahu untuk teman-teman ya, tapi menurut saya pribadi stres itu susah dihadapin. Saya pun juga intinya gimana ya, refreshing. Nah sedangkan kalian nggak bisa refreshing, mau keluar kambuh. Nah itu harus gimana caranya ya, cari hiburan sendiri ya, cari hiburan sendiri kalian, bikin diri kalian itu terhibur teman-teman. Itu solusi dari saya teman-teman ya, tapi semua itu saya kembalikan lagi ke kalian, hanya kalian yang bisa ngatur isi pikiran kalian ya, saya cuma ngasih saran saja. Itu teman-teman. Yang keempat, kita lanjut ke yang keempat. Nah ada kemarin siapa ya, saya lupa, sempat ada yang komen, saya takut dengan mendengar orang mati. Nah ini ketika ada tetangga, saudara, orang jauh, atau ada orang kecelakaan meninggal gitu, kalau orang yang terkena penyakit ini kayak GERD anxiety ini pasti akan merasakan takut teman-teman, sedih, takut. Duh gimana kalau aku juga seperti itu, duh gimana kalau saya mati seperti itu. Nah hal ini yang kalian harus hindarin teman-teman, ini akan lari ke stres jadinya jatuhnya nanti ya. Oke teman-teman, ini akan jadi stres kalian seperti ini nih, ini harus dihindarin ya ketika kalian takut mendengar berita duka ini ya. Ya itu yang keempat ya teman-teman, takut mendengar berita duka. Ini yang susah ini juga diatasin teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5, yaitu baperan teman-teman. Baperan ini aduh gimana ya menjelasinnya, karena ini bawaan kalian gitu. Ingat intinya gini, kalau kalian baperan kontrol, jangan suka baperan, hilangkan kalau bisa. Karena dengan menghilangkan baper kamu, insya Allah lambung kalian tidak akan naik turun seperti itu ya. Kurangin yang namanya baperan tuh, ini diri kalian sendiri nih yang bisa ngontrol ya. Terus yang keenam, sering bengong. Kadang kita diajak ngomong nggak, yang ngajak ngomong kadang nggak masuk gitu, diem aja kayak orang bungul gitu. Maaf bukan berkata kasar ya, tapi seperti itu teman-teman ya, sering bengong aja, ngelamun kayak gitu tuh. Nah itu harus kurangin teman-teman, harus bisa dikontrol, harus bisa dijaga. Ketika kalian bengong gini, astagfirullah ya Allah kayak gitu tuh, harus digitukan nih teman-teman ya. Jangan dibiarin kalian terus bengong, menikmati bengongnya itu jelek teman-teman ya, jangan ya. Itu yang keenam. Terus yang ketujuh teman-teman, sulit untuk fokus. Contoh ketika kalian fokus kayak berkendara, tiba-tiba pikirannya itu jalan kesana pikirannya seperti itu berbahaya teman-teman. Kenapa? Dulu di video saya itu, dulu ini kan udah banyak videonya ya, kurang lebih 40-an. Dulu aku sempat jelasin jangan kalian naik motor untuk si penderita ini. Mau naik motor ya, maksudnya jadi supir ya, mau motor ya, mobil ya, jangan. Saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan ini, kegiatan ini. Kenapa? Karena itu tadi, tidak bisa fokus, sulit untuk fokus. Ketika kalian nih berusaha untuk fokus, tiba-tiba pikirannya tuh jalan loh, bahaya teman-teman ya, bahaya loh ya, demi keselamatan kalian juga ini bahaya. Jadi jangan kalian lakukan yang namanya mengendarai kendaraan sendirian ya, jangan ya, bahaya. Itu yang ketujuh teman-teman. Terus yang kedelapan teman-teman, nah kurang percaya diri ya, kurang percaya diri. Contoh, aku pingin beli es krim, misalkan contoh, aku pingin beli es krim tapi jaraknya 3 kilo. Duh, bisa nggak aku kesana ya? Kalau kamu gimana?
Seperti itu teman-teman ya. Duh, gimana aku ya kalau ke sana ya, kayak gitu teman-teman. Ini harus di apa namanya, apa ya bilang ya, harus dijaga yang kayak gini nih polanya ya, pola pikirnya ya. Ini yang dimaksud saya teman-teman. 3P, yang P itu pola pikir kan ya. Nah, ini yang harus kalian kurangin. Jangan sampai berpikiran, duh gimana ya kalau aku sampai jatuh di sana, duh gimana ya. Itu jangan tuh, jangan. Saya tidak menyarankan kalian ya, jangan, nggak usah itu, nggak usah dipakai hal kayak gituan. Pingin ke sana udah berangkat gitu, perkara kamu berhenti di jalan gitu, stop dulu di jalan. Terus yang kesembilan teman-teman ya, yang kesembilan nih, sering batuk gatal. Nah ini untuk teman-teman yang sering batuk gatal, batuk gatal di sini katanya. Nah ini keluhan yang biasanya sering dialami pasti nih yang ini. Nah gimana cara mengatasinya? Dengan minum obat kah? Tidak teman-teman, jangan minum obat ya kalian ya, jangan minum obat. Batuk itu karena ya lambung kalian dong, lambung kalian itu berproduksi atau gimana ya, saya juga tidak begitu paham ini. Cuman kalau batuk gatal seperti itu ya solusinya kalian ya minum, begitu. Minum apa? Air hangat kuku ya, minum gitu. Dan jangan lupa diterapi dengan ya yang saya jelasin kemarin, yaitu ada 3 ya, kunyit, jamu kunyit, terus temulawak, sama ikan gabus nih. Makan ikan gabus, digoreng ya, digoreng mau dikukus terserah. Kalau saya nyaranin sih dibakar ya, bakar atau dikukus. Kalau digoreng ya terserah kalian sih sebenarnya, cuman ada minyaknya, jangan banyak-banyak ya. Saya saranin minyaknya jangan banyak-banyak teman-teman ya. Itu biasanya itu sering dialami oleh teman-teman yang sedang GERD ya. GERD itu biasanya kan naik tuh ya. Nah, itu sering batuk gatal biasanya. Terus yang ke 10, yang terakhir teman-teman, yaitu leher. Nah ini dan kepala ini, leher, pundak, kepala ini juga ini serasa kaku teman-teman, atau tegang daerah sini nih. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya ini biasanya kan jatuhnya nanti kayak ke migrain jadinya ya. Jangan minum obat teman-teman, jangan minum obat kalian. Solusinya apa? Yaitu yang pertama, coba pijet sendiri atau istri. Kalau misalkan orang lain yang disuruh pijet tapi pelan-pelan ya. Ini soalnya jalur darah di sini nih ya. Jadi pelan-pelan aja, santai aja mijetnya. Gini. Yang penting tegangnya itu berkurang biar agak rileks begitu teman-teman. Ya, kalau hal itu tegang ya, yang saya sebutkan ini, yang ke-10 ini, leher dan kepala ini terasa kaku di sini, tegang. Ya usahain gimana caranya biar rileks. Tapi ingat, jangan minum obat. Kalau kalian minum obat, jangan mengharap kalian untuk sehat dan sembuh kembali. Kenapa saya bilang seperti itu? Ingat, obat itu hanya menstop, bukan mengobatin. Menstop sementara. Ketika kalian udah berhenti minum obat, 1 hari atau 2 hari kemudian pasti, saya jamin itu akan kambuh kembali. Ingat, pasti ya. Saya bukan Tuhan, tapi itu aturannya. Sama kayak kita buang air. Nah, di botol, kalau botolnya tidak bocor, tidak ada lubang, maka air tidak akan keluar. Tapi kalau ada lubang, pasti airnya akan keluar. Seperti itu teman-teman ya. Sama kayak orang minum obat ketika sakit GERD. Obat itu cuman untuk menstop sementara. Setelah kalian berhenti minum obat, kambuh kembali. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, video ini hanya cuman 10 pokok pembahasan untuk video kali ini. Jadi videonya saya akhiri ya sampai di sini saja. Ingat teman-teman, mungkin ada yang kalian rasain berbeda dengan di video kali ini, boleh kalian komen dan nanti saya akan berusaha untuk membalasnya sebisa mungkin ya teman-teman ya, dan akan memberikan solusi jika itu berkaitan jelas dengan penyakit yang kalian
dari tadi seputaran asam lambung. Jika melenceng dari asam lambung, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya Holili, videonya saya akhiri sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.